فإنه يحتاج إليه في كل منهما إلى آخر الكلام. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab yang sama, kitab Fawaidul Mukhtarah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu kita, menambahkan taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini nama masyhur, sering kita dengar, bahkan kita sendiri bermadhab Imam Syafi'i. Cuman banyak orang yang belum mengenal secara utuh siapa Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Kata ulama, lahirnya bertepatan di hari Imam Hanafi meninggal. Ya kan, imam ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Imam Hanafi meninggal di tahun 150 Hijriah, di hari yang sama Imam Syafi'i lahir. Kata ulama mengisyaratkan bahwasanya ini imam akan menjadi pengganti daripada Imam Hanafi. Tuh. Ya. Dan Imam Syafi'i bernama Syafi'i itu bukan karena namanya, tapi Syafi'i itu adalah nama kakeknya, kakek kelima, namanya Syafi', ya, namanya Syafi' yang bermakna penolong. Jadi kalau kita dengar ada orang namanya Syafi', ya itu berarti maknanya penolong. Dan ini pernah dikisahkan oleh guru kita, suatu hari Imam Malik, ya, ini Imam Syafi'i masih ngaji sama Imam Malik. Kan gurunya Imam Syafi'i diantaranya Imam Malik. Waktu ngaji di Imam Malik, Imam Syafi'i kedatangan tamu sama Imam Malik. Seorang bapak punya bini meninggal dalam kondisi hamil. Kata tuh bapak begini, ya Imam Malik, aneh mau nanya sama antum. Saya punya istri meninggal dalam kondisi hamil. Kira-kira anak saya itu, istri saya dibelek apa enggak perutnya gitu. Kata Imam Malik, ya, apa zakatul ya zakatul ibn, sembelihan ibu sudah termasuk sembelihan anak. Ya, jadi kalau kita motong kambing nih, kambing hamil perempuan kita potong, terus ternyata lagi hamil, pas kita belek ternyata ada anaknya nggak perlu disembelih, istilahnya gitu, ya, zakatul ibn zakatul gitu ya. Nah akhirnya Imam Malik bilang, yaudah Pak, kuburin aja langsung, nggak usah pakai dibelek. Namanya jenazah itu dimuliakan. Ya. Kita kalau misalnya ada orang meninggal, ada pertanyaan begini, Ustadz, kukunya dipotongin nggak gitu? Ada yang mengatakan jangan dipotong. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam. Jadi jenazahnya nggak diapa-apain, nggak digunting rambutnya, nggak dipotong. Sama termasuk kalau lagi hamil, udah nggak usah dibelek. Kata Imam Malik. Tiba-tiba ini bapak pulang ke rumah. Di tengah jalan dikejar oleh Imam Syafi'i. Dikejar tuh. Pak, sebentar sini Pak. Kenapa? Tadi Imam Malik bilang, kata Imam Malik, disuruh belek aja tuh. Diliatin dulu bininya. Kali-kali bayinya masih hidup. Nah itu omongan Imam Syafi'i. Padahal bukan omongan Imam Malik. Dia pura-pura aja bilang begitu. Kata Imam Malik disuruh belek tuh. Pas pulang ke rumah dibelek, subhanallah ternyata bayinya masih hidup. Ya, bayinya masih hidup. Tuh ya, udah dapat dikasih ruh, ya kan? Ketika dibuka bayinya masih hidup. Dirawat, dipiara sampai gede, udah umur sekitar 2 tahun, diajak ke Imam Malik. Imam Syafi'i masih ngaji. Apa ini orang tua bilang, ya Allah Imam Malik, makasih banget. Masih kenapa? Wah untung waktu itu antum merawat pendapat antum. Untung waktu itu antum bilang suruh belek. Kalau nggak dibelek nih anak saya nggak selamat nih. Imam Malik mikirlah, perasaan gua nggak nyuruh belek. Dilirik Imam Syafi'i, anta syafi'un li, ya Syafi'i, ente sudah menyelamatkan aneh tuh, subhanallah tuh ya. Shallallahu ala Muhammad. Imam Malik salah nggak? Enggak, karena itu berdasarkan ijtihad. Imam Syafi'i salah nggak? Enggak, justru Imam Syafi'i pendapatnya benar.
Jadi kalau orang nanya begini, Ustadz, aneh bingung sama Islam. Islam itu kadang pendapatnya banyak banget. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang benar yang mana? Kata guru kita yang benar semua. Yang benar semua. Sampai yang salah. Tapi tetap yang namanya pendapat 4, dari 4 ini ada satu yang benar. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Dari 4 pendapat ada satu yang benar. Atau 3 yang benar, 1 salah. Atau 3 yang salah, yang 1 benar. Ya. Jadi pendapat 4 ini ada yang salah loh. Cuman salahnya mereka dapat pahala 1, benernya dapat pahala 2. Dalam kasus yang tadi Imam Malik dapat pahala cuman 1, Imam Syafi'i dapat pahala 2. Jadi kalau kata ulama hakikat dalam kitab-kitab tasawuf, pendapat ulama yang 4 tadi tetap hakikatnya yang benar 1. Makanya dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan minaz zulumati ilan nur. Apa sih maksudnya? Nabi kita Muhammad SAW mengajak orang dari zulumat, pakainya bentuk jamak plural, ya. Plural. Itu bentuk zulumat, bentuk jamak dijadikan ya ilan nur, kepada nur, 1 mufrad bentuknya. Harusnya anwar. Kenapa kok zulumat banyak sedangkan nur 1? Karena yang benar cuma 1. Ya, cuman tadi Allah kasih keluasan. Allah kasih keluasan biar kali pendapat banyak, yang salah tetap dianggap pahala selama dia itu berpendapat dengan cara ijtihad. Makanya kalau ada orang salat gini, sami Allahu liman hamidah, bener gak? Bener. Sami Allahu liman hamidah begini, bener gak? Bener. Yang gak bener sami Allahu liman hamidah ke belakang begini. Nah ini satpam nih begini nih. Nggak ada tuntunannya. Sami Allah begini masih bener. Ya. Coba orang banyak sholat begini, maaf ya. Sami Allah liman hamidah. Itu udah batal. Ya. Kalau kita sholat, terus tangan kita turun, goyang tangan kita sudah batal. Sami Allah liman hamidah. Daripada goyang begini, mendingan sami Allah liman hamidah, taruh aja sini udah aman. Ya, itu. Nah ini pendapat ulama begitu banyak tadi, tapi yang benar cuma 1. Ya. Nah inilah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ya asal namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gitu ya. Jadi bapaknya namanya Idris ya. Nah ini Imam Syafi'i kata ulama lahir di Gaza. Tahu Gaza? Di mana? Sono condet belah kiri di Gaza. Condet itu. Gaza, Palestina ya. Nah cuman kata ulama Imam Syafi'i itu aslinya orang Mekah. Dari Mekah pindah ke Gaza, dari Gaza pindah ke Mekah. Ditanya sama ulama, kok ngapain bolak-balik begitu? Kata ulama Imam Syafi'i punya ibu-ibu yang solehah. Dia takut Imam Syafi'i kepengaruh pergaulan orang-orang Palestina. Diajak pindah ke Mekah, kampung datuknya. Karena Imam Syafi'i punya kakek itu nasabnya ketemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini pelajaran penting. Banyak para ulama hidup dalam kondisi yatim, nggak punya bapak, tapi jadi ulama. Ya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya perempuan lebih hebat ngurus anak ketimbang laki. Coba kalau misal seandainya nih suami istri punya anak 4, mending mana yang meninggal duluan, bapak atau ibu? Coba Pak, coba. Bapak, saya doain nih, enggak? Kalau yang meninggal ibu, repot nggak bapak? Repot. Ya, tapi kalau yang meninggal bapak, ibu bisa nggak ngurus 4 anak? Bisa. Tuh ya, kata bapak, lo enggak Ustaz. Kalau bapak mah kawin aja lagi, repot amat begitu. Lah belum tentu cocok sama anak kita, betul nggak? Lah iya emang gampang nyariin ibu buat anak-anak. Ya, kalau gampang Pak aja nyari lagi tuh. Insyaallah tuh ya. Nah ini kata ulama begini, ya. Nah inilah yang diincar sekarang oleh orang kafir. Orang kafir tahu kelemahan umat Islam, dia nggak bisa bangkit kalau seandainya rusak para emak-emak zaman sekarang. Kalau emak-emak dirusak, ini nggak muncul lagi model Imam Syafi'i ini. Ya.
Dengan cara apa ya dirusaknya? Para perempuan zaman sekarang nggak pakai macam-macam, caranya gampang kata ulama. Cuman disuruh keluar dari rumah, rusak perempuan. Perempuan disuruh apa? Keluar rumah dengan alasan emansipasi. Wah kita kan perempuan butuh kerja juga. Wah kita kan perempuan harus keluar juga. Wah kita kan perempuan begitu. Ketika perempuan keluar udah kelas rusak tuh rumah. Ya. Siapa yang ngurus anak di rumah? Nggak ada. Nah makanya contoh ini Imam Syafi'i punya ibu, ibunya luar biasa. Saking luar biasa ibunya Imam Syafi'i ngaji belajar. Ketika sudah alim dikasih hadiah sama pemerintah. Nih duit emas banyak. Pulang dari belajar laporan sama ibunya. Nih lewat utusan. Imam Syafi'i ngutus utusan. Jadi Imam Syafi'i di keluar kota Mekah ngutus utusan ke Mekah. Nah utusan dibilang, wahai ibunda Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i bentar lagi pulang. Dia pulang mondok, pulang nyantren bawa duit yang banyak. Apa kata emaknya? Bilangin sama anak-anak Syafi'i jangan pulang sebelum duitnya habis. Aneh nggak nyari duit, aneh suruh dia nyari ilmu, ngapain pulang bawa duit begitu ya? Ada mama begitu sekarang. Nah kalau zaman kita lah, kita nyanterin anak mondok di Jawa gitu, udah 10 tahun nggak pulang-pulang, pulang bawa Alphard. Kira nggak emaknya? Lah kalau bisa lo jadi kiai yang bener dah, gitu katanya. Imam Syafi'i enggak, lo pulang gue suruh pergi nyari ilmu, pulang bawa duit, habisin duit baru boleh pulang. Kalau belum habis duitnya nggak boleh pulang. Subhanallah tuh perempuan yang zuhud melahirkan anak yang zuhud. Ya, makanya suatu hari Imam Syafi'i dalam kisah ketika menjabat sebagai seorang qadhi, Imam Syafi'i dikasih hadiah sama khalifah. Diambil Imam Syafi'i, tidak pulang kecuali udah habis semua hartanya. Subhanallah. Tuh. Makanya luar biasa. Ini tidak lain tidak bukan lantaran didikan seorang ibu. Tuh ya. Nah ini Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Allah kasih yang namanya kemampuan hafalan yang luar biasa. Tidaklah beliau melihat satu kali lembaran melainkan beliau sudah hafal isinya. Sekali. Ngedengar hadis sekali hafal, baca sekali hafal. Ya. Ini nggak semua orang bisa begini. Ya, kalau kita mencoba juga nggak bakal bisa. Ya. Karena ini 1001. Ya, macam orang gak ada yang model begini kayak Imam Syafi'i. Sampai suatu hari Imam Asy-Syafi'i datang ke Imam Malik, belajar ke Imam Malik ya. Ketika datang ke Imam Malik, Imam Syafi'i ditolak karena datang langsung ke rumahnya. Kata Imam Malik kalau mau ngaji di masjid jangan di rumah. Imam Malik belum kenal Imam Syafi'i. Ketika di masjid datang begini, Imam Malik lagi nyampein hadis. Imam Syafi'i nyatet di tangannya begini. Imam Malik melihat dari jauh nih bocah ngapain nulis-nulis begini. Dipanggil setelah fulan sini. Apa yang ente kerjakan tadi? Kata Imam Syafi'i, ya Imam, saya sedang mencatat apa yang kau katakan. Emang kau hafal? Saya hafal semua yang kau katakan. Imam Syafi'i menyebutkan 1, 2, 3 hadis, bahkan sampai 20 hadis hanya lantaran satu kali mendengar. Shallu ala Muhammad. Ini imam kita. Luar biasa kecerdasannya, kepinterannya. 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta, 13 atau 15 tahun usianya sudah diizinkan untuk berfatwa. Ada orang sekarang bilang begini, ini orang sekarang, kita ngapain ikutin Imam Syafi'i, kita ikutin Quran Sunnah, katanya begitu. Al-Quran dan Sunnah itu sudah makanan Imam Syafi'i sehari-hari. Pendapat yang keluar dari lisan Imam Syafi'i, kata ulama dalam kitab karangan Profesor Dr. Nahrawi, tidaklah aku pernah mendengar, kata sahabat Imam Syafi'i, orang yang paling banyak ngomong qala Allah qala Rasulullah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ngomong qala Allah qala Rasulullah begitu. Ya. Sebegitu dekatnya dengan Al-Quran, sebegitu cerdasnya dengan Al-Quran, sampai semuanya qala Allah qala Rasulullah. Sampai Imam Ahmad yang hafal 1.000.000 hadis, 1.000.000 hadis, sanad dan matannya hafal, subhanallah. Belajarnya sama Imam Syafi'i. Nah ini yang luar biasa. Ya. Makanya kita kudu kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya.
Kita kan harus bangga ini. Ente mazhabnya apa? Syafi'i. Harus bangga kita. Harus bangga. Bahkan cerita unik. Waktu Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan begini, al iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu ya disebutkan qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan amal. Ya, ini yang penting nih. Ya, setahu kita kan iman itu kan di hati, udah cukup. Enggak, iman itu harus ada bukti fisiknya, yaitu gerakan, itu iman. Ya. Dikatakan ya oleh pengikutnya Abu Hanifah, ya, yang namanya iman itu ya, yang namanya iman itu adalah apa tuh? Adalah ya amal. Yang namanya iman itu adalah iman, ya. Cukup di dalam hati itu. Akhirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membantah itu. Dibantah dari surat apa? Dari surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholih. Yang namanya iman itu mutalazim dengan amal. Yang namanya iman itu harus dengan amal. Kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak beramal, maka dia bukan seorang mukmin, gitu ya. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, orang yang pengen dunia maka kudu pakai ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang pengen akhirat fa alaihi bil ilmi, maka kudu pakai ilmu. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma, karena masing-masing dari keduanya butuh dengan ilmu, ya. Anda pernah dengar satu kisah Imam Syafi'i bukan hanya belajar ilmu fikih. Kan dasarnya Imam Syafi'i ini ahli syair, penyair. Habis belajar syair, Imam Syafi'i belajar panah. Habis belajar panah, Imam Syafi'i ditegur sama seorang ulama, ente anak muda pinter, ente cerdas, ngapa cuman syair dipelajarin? Belajar fikih. Akhirnya Imam Syafi'i belajar apa? Fikih. Sampai ahli dan alim dalam bidangnya. Nah, cuman Imam Syafi'i belajar lagi ilmu yang keempat, namanya ilmu firasah. Ilmu apa? Firasah. Ini yang orang sekarang nggak punya. Ilmu cara membaca gerak-gerik orang. Ini saya contohin ya. Kita sering kalau debat, kalau ngobrol lah ya, ngobrol. Itu kita nih kalau ngobrol sama orang, kita bisa tahu orang nerima omongan kita apa enggak dari gerakan badannya. Contoh, kita ngobrol sama orang nih, debat ya. Orang duduk begini nih. Atau enggak begini, itu orang nerima omongan kita. Pak begini, dia begini duduknya, nerima tuh dia. Apalagi begini, itu tanda orang nerima omongan kita. Tapi kalau ada orang duduk begini, ini orang, antum jangan kasih nasihat orang duduk begini udah. Karena orang kalau udah begini, tandanya menolak, ya. Sama kayak orang duduk sama kita, duduk begini, ngadep kita. Kasih tahu, dia akan dengar. Tapi kalau orang udah miring begini, jangan kasih tahu. Kenapa? Dia orang nggak bakal dengerin kita. Ya. Itu namanya ilmu apa? Firasah. Sama orang kalau ngomong, itu kadang celingak-celingukan gitu ya. Ngomong ngadep kiri, itu bohong. Ya. Orang kalau ngomong nih, ngasih begini. Nah itu lagi bohong deh. Atau diajak ngomong, tapi ngadep atas. Nah itu lagi mikir, ya. Makanya polisi tahu ilmu ini nih untuk ngecek nanti bapak gimana gini, nengok kanan kiri, nah itu berarti bohong. Kalau nengok ke atas berarti apa? Mikir. Kalau naik ke bawah nyari duit begini, mana duit? Ini namanya ilmu firasah. Ini dipelajari oleh Imam Syafi'i sampai emaknya nanya, ya Syafi'i, lima ta'allamta hadzal ilm? Wahai Syafi'i, kenapa engkau belajar ilmu ini? Kata Imam Syafi'i, untuk mendukung saya punya pendapat. Tuh. Jadi pendapat fikih itu pun melihat orang. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kedatangan orang. Datang dalam kondisi mukanya merah, bawa golok. Nanya sama Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kalau orang ngebunuh kira-kira dosanya diampunin Allah enggak? Ibnu Abbas bilang enggak, dosanya enggak diampunin Allah. Pergi dia. Datang lagi orang, mukanya pucat lemes. Ya Ibnu Abbas, kalau orang ngebunuh, tobat Allah ampunin enggak? Iya Allah ampunin. Muridnya bingung. Guru, tadi kata antum enggak diampunin.
Terus yang kedua diampunin. Yang bener yang mana guru? Kata Ibnu Abbas, yang pertama datang mukanya merah bau golok. Itu orang kayaknya mau gue bunuh orang. Kalau saya bilang diampunin, ntar dia nggak bunuh. Yang kedua mukanya pucat, kayaknya abis bunuh orang. Kalau saya bilang nggak diampunin, ntar dia jauh dari rahmat Allah, nggak mau tobat. Begitulah fungsi ilmu firasah dalam masalah hukum fikih. Jadi kalau kita ngasih hukum orang, nanya, lihat-lihat dulu orangnya. Ya, ada orang nanya gitu, Pak Haji, Ustadz, kalau poligami hukumnya apa? Gitu. Saya lihat dulu orang ini, oh ada punya bini, jangan Pak, jangan. Ya, kok kenapa kok jangan? Lah bapak punya bini bapak satu, bapak belum bisa beliin bini rumah, jangan kawin lagi Pak. Karena kalau bapak kawin lagi jatuhannya zolim sama bini pertama tuh ya. Boleh gak? Boleh. Ya. Allah membolehkan, tapi bukan buat bapak begitu. Jelas gak? Dari mending satu akur daripada dua berantem. Mending satu adil daripada dua zalim. Tapi kalau ada dua orang nih, ada orang dari kelihatannya cocok nih, bisa. Ustadz, saya boleh nikah lagi gak? Kita lihat nih bos, mobilnya Pajero, 2 lagi, rumahnya di sini Menteng kan gitu. Mau kawin lagi pantas gak? Lah pantas, orang duitnya banyak. Lah ini orang susah, rumah pengen rubuh, motor Kirana, Kiai Merana, pekerjaan pengacara, pengangguran banyak. Mau kawin lagi lah nggak tahu diri yang begini. Kue cincin ganda sturi, udah miskin kagak tahu. Pak begitu. Sallallahu Muhammad. Ya. Saya pernah di majelis nih. Ini mudah-mudahan saya rekaman udah mati nih ya. Kata guru saya, semua murid saya nggak boleh poligami, kecuali Ustadz Faris boleh, saya boleh, katanya begitu. Saya nanya, guru, kok antum bilang saya boleh? Kenapa? Apa alasannya kenapa saya boleh? Pokoknya lo boleh lah, lo sanggup insya Allah, begitu. Tapi saya kawin lagi nggak? Belum tahu ya Allah alam kayak gitu. Tuh, lihat apa fungsi ilmu firasat dari fikih. Kita bisa lihat karakter orang. Jadi kalau kita mau ngasih hukum, lihat dulu orangnya cocok apa enggak, begitu. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i suatu hari mengadakan rihlah jalan-jalan ilmiah. Biasa kalau beliau nyari ilmu kemana-mana. Di tengah beliau lagi safar, malam pengen nyari tempat tidur. Ada orang, ayo Imam, ayo kita nginep di tempat kita gitu. Kata dia. Kata Imam Syafi'i begini, tapi ini orang secara fisik, dari mukanya, dari mimiknya, ini orang nggak beres. Kan ada tuh ciri-cirinya ya, yang di kitab ilmu firasah. Nanti silakan beli dah tuh bukunya. Pokoknya kalau orang mukanya garang, matanya merah, kayak habis minum anggur merah tuh, ini bukan orang nggak bener nih. Menurut ilmu firasat, ini orang bukan orang bener. Tapi Imam Syafi'i heran, kok ini orang baik banget. Yang bener kitab aneh apa yang bener dia nih gitu. Menurut kitab aneh orang nggak bener nih. Baik banget. Ini Imam, ayo. Ini kita sudah siapkan air hangat. Kalau antum mau mandi silakan. Wah, Imam Syafi'i dikasih mandi air hangat, dikasih tempat tidur. Itu malam Imam Syafi'i ngomong begini, ini kayaknya buku salah nih kayaknya. Ini buku nggak bener nih. Orang baik begini masa dibilang jelek di buku. Pengen dibakar Imam Syafi'i. Bukunya pengen dibakar. Ketika pengen dibakar nggak jadi ya. Kita lihat besok aja dah gitu. Sesuai buku ini orang jelek, tapi kenyataannya enggak. Pas besok Imam Syafi'i pengen pulang, udah rapi-rapi, pengen jalan, kata orang yang punya rumah, bentar Imam, bentar. Kenapa Pak? Saya makasih banyak udah dikasih ini, udah dikasih nginap. Bentar Imam, bentar. Ini ente semalam kan makan, minum, mandi. Nah itu ongkosnya sekian, bayarnya sekian, ininya sekian. Kata Imam Syafi'i, bener Bang, bener kata buku nih, orang nggak bener nih itu. Dikirain gratis kali, tahu-taunya apa? Ya. Jadi dari tampang, dari muka, dari mimik udah kelihatan tuh. Dari ilmu firasah itu, dan Imam Syafi'i menguasai itu. Ya. Makanya tadi kalau kita pengen tahu, pengen menguasai urusan dunia, kudu pakai ilmu. Ya. Kalau kita pengen dagang, kudu pakai ilmu. Pengen ngajar, kudu pakai ilmu. Sampai urusan pengen nyampe ke akhirat, kudu pakai ilmu. Karena waktu sudah sempit, saya pengen singkat aja.
Kita kan kalau yang namanya akhirat cuman pengen satu, mati husnul khatimah. Semua pengen. Ya. Ilmunya apa? Satu yang pertama. Kalau kita pengen mati husnul khatimah, jangan pernah merasa aman dari mati su'ul khatimah. Ya. Wah, gue mah tenang, gue kan anak kiai, masih mati su'ul khatimah. Yang begini masuk su'ul khatimah. Aku mah aman, gue kan tiap hari ke masjid. Yang begini su'ul khatimah. Yang merasa aman dari su'ul khatimah, kata Imam Haddad, akan mati su'ul khatimah. Nauzubillah. Jadi jangan pernah merasa aman. Terus kita beramal. Yang kedua, jangan lepas sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai selesai. Yang baca pagi, siang meninggal husnul khatimah. Yang baca maghrib, malam meninggal husnul khatimah. Yang ketiga, jangan pernah lepas istighfar 100 kali tiap hari. Ya. Yang keempat, jangan pernah ya kita lagi azan ngomong, usahakan lagi azan jawab. Karena yang menyebabkan orang susah mengucapkan kalimat syahadat adalah ketika azan dia malah ngobrol. Ya. Yang terakhir, jangan pernah lepas sedekah sama orang. Karena kalau kita sedekah sama orang, insya Allah akan menjadi keringanan kita di yaumil kiamah. Dan itulah ya sekedar daripada yang bisa kita bahas. Yang mana intinya kata Imam Syafi'i, kalau pengen dunia kudu pakai ilmu, kalau pengen akhirat kudu pakai ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mati husnul khatimah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah, garamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.